Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4H, subtema 3, pembelajaran keempat. Silahkan disimak video berikut ini ya. Suatu daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, manusia juga memanfaatkan potensi alam lainnya yang terhampar di daerah sekitar. Misalnya kenampakan alam berupa perbukitan, gunung, pantai, dan sungai. Namun potensi sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Karena jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara asal-asalan, maka dapat merusak tatanan lingkungan yang ada. Salah satu pemanfaatan potensi alam adalah berupa pelayanan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa, sumber daya manusia harus kreatif dan memiliki keterampilan. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja dikelompokkan menjadi berikut. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya guru, dokter, arsitek, dan lain-lain. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini dibekali keterampilan tertentu yang diperoleh melalui kursus-kursus keterampilan, antara lain seperti penjahit, montir bengkel, pekerja salon, tukang masak di restoran, dan lain-lain. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu, seperti contohnya tukang sapu, tukang becak, kuli panggul, dan lain-lain. Tentunya kalian masih ingat unsur yang terdapat dalam suatu cerita yang disebut juga sebagai unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik terdapat 1. Tema. Tema merupakan ide yang dijadikan dasar oleh penulis dalam suatu cerita. Penulis atau pengarang seringkali mengangkat tema dari berbagai persoalan kehidupan. 2. Tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan unsur intrinsik yang menggerakkan suatu cerita. Dalam suatu cerita, tokoh tidak lain adalah sosok-sosok buatan pengarang yang berperan dalam berbagai kejadian. 3. Watak atau perwatakan. Watak merupakan penggambaran sifat maupun karakter dari tokoh. Terdapat 3 jenis perwatakan dalam suatu cerita, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. 4. Alur. Alur merupakan struktur cerita yang disusun runtutan kejadian yang dialami oleh tokoh. Setiap kejadian atau peristiwa dalam suatu alur memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadikannya utuh. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, serta alur campuran. 5. Latar atau setting. Latar atau setting merupakan gambaran mengenai lokasi, waktu, dan juga suasana dalam cerita. Di dalam cerita terdapat 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 6. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara penulis menempatkan dirinya dalam suatu cerita. Jenis sudut pandang dalam suatu cerita ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama yang biasanya menggunakan kata aku, saya, dan kami, serta sudut pandang orang ketiga
yang biasanya menggunakan kata ia, dia, atau dirinya. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penulis menyampaikan gagasan dengan menggunakan media bahasanya. 8. Amanat. Amanat merupakan pesan yang terdapat dalam suatu cerita. Setiap penulis berbeda-beda cara untuk menyampaikan amanat dalam suatu ceritanya. Ada yang bersifat tersirat dan juga ada yang bersifat tersurat. Oke, sekian materi yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan kalian. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.